Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mengenai materi ke-10 dan 11 mengenai data akuisisi begitu. Nah, mungkin video ini agak panjang karena kan slide yang ditampilkan juga akan banyak, dan juga cara menjelaskan saya juga nanti akan secara ya tidak terperinci juga, cuman agak rinci gitu. Nah, mungkin langsung aja. Cuman sebelum itu, izinkan Pak, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Erlangga Pisati dengan NIM 1010 924 00033. Oke. Jadi langsung aja. Oke. Bentar. Oke. Kita mulai dari yang pertama ya, part pertama. Jadi di data akuisisi sistem ini ada dua part, yang week 10 sama week 11 begitu. Nah, di dalam sistem akuisisi data ini kita akan belajar mengenai part. Yang pertama adalah pengantarnya, pengantar sistem akuisisi data. Kemudian yang kedua adalah kondisi sinyal digital. Kemudian yang ketiga ada rangkaian sampel and hold, dan yang keempat adalah teknik sampling. Nah, jadi sebenarnya sistem akuisisi data ini dia akan berkaitan mengenai ADC juga, yaitu analog to analog digital converter ya. Jadi bagaimana mengonvert dari analog ke digital gitu, dan dia akan direkam sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan data bilangan real gitu. Mungkin ini hampir sama seperti yang biasa dilakukan ketika kita memakai Excel di data di perekaman data, ketika kita menghubungkan langsung ke Arduino-nya begitu, atau mungkin ke MATLAB dan lain sebagainya yang menyediakan fitur merekam langsung dan masukkan langsung ke dalam Excel gitu. Nah, data akuisisi sistem ini mohon maaf, jadi DAQ ini diartikan sebagai beberapa proses yang dimana terjadi karena beberapa dari fenomena yang ada di dunia nyata, yang nanti akan dikumpulkan dan direkam dalam format digital begitu. Nah, sebenarnya hardware dari DAQ ini hanya bisa untuk percakapan dari analog ke digital, dan dia ini satu arah begitu, bahkan kadangkala enggak gitu. Maksudnya satu arah ini bukan satu arah, dua arah, bahkan kadang-kadang cuma satu arah gitu. Nah, untuk device dari DAQ ini bekerja dari koneksi komputer, dari ya semacam standarnya PC. Kemudian komputer ini akan meng-run dari software yang isinya tadi proses-proses dalam record data. Nah, jadi kalau misalnya saya jelaskan itu kita ngomongnya aplikasi aja ya. Jadi kalau misalnya DAQ hardware, kalau kita andaikan DAQ hardware ini dia hardwarenya ya, dalam artian ini bentuk nyatanya yaitu laptop. Semisal saya contohkan laptop, kemudian dalam laptop ini ada namanya software yang mendukung untuk pendataan gitu, seperti apa contohnya kayak Excel, kemudian MATLAB, Arduino gitu, yang nanti akan data tersebut akan direkam hingga akhirnya dikonvert menjadi sebuah data mentah ya, sebuah data mentah yang terdiri dari bilangan gitu. Nah, data mentah itu berasal dari converter dari analog ke digital gitu. Nah, data akuisisi sistem ini ya seperti ini untuk prosesnya. Yang pertama dari fenomena di dunia nyata, kemudian nanti akan dikonvert ke transducer langsung ke elektrik. Di sini ada elektrik signal, kemudian ke data akuisisi hardware kayak laptop dan sebagainya gitu. Kemudian lanjut ke controllernya yaitu PC, dan lanjut ke data akuisisi software gitu. Itu banyak ya, kayak Excel, Arduino, MATLAB dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi yang pertama, kalau semisal fenomena dunia nyata itu kan banyak ya. Jadi yang pertama itu dari transducer sendiri, transducer atau sensor ya. Jadi kalau semisal kita mau percobaan mengenai cara antara sesuatu, itu mungkin kita
bisa pakai sensor jarak. Nah, sensor jarak ini nanti akan memunculkan data ya berupa meter gitu, berapa jaraknya. Nah itu biasanya nanti akan dikonvert terlebih dahulu ke data akuisisi sistem, yang dimana nanti akan mengubah ya dari analog ke digital. Nah data akuisisi sistem ini yang nanti akan menyediakan data mentahnya gitu, tapi kita tidak bisa melihat data mentahnya terlebih dahulu, tapi harus dari softwarenya. Cuma sebelum kita dari software, kita harus kontrol dulu ke PC-nya. Kita mau datanya ini seperti apa gitu. Bentuknya kayak apa, outputnya kayak apa. Kayak meter, kayak sentimeter, kayak atau ke yang lain-lain kayak. Nah, dari data itu nanti kita akan kita akan atur dan nanti bisa kita baca di Excel gitu. Kemudian lanjutnya itu ada signal conditioning. Tentu saja kita harus mengubah seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk ada nama anti-aliasing filter. Jadi filter ini digunakan untuk meredam noise-nya. Kita harus tahu noise-nya itu berapa ya, di frekuensi berapa, sehingga kita bisa membuatkan filter sesuai dengan itu. Nah, di sini untuk sampel dan kemudian ada sampel dan whole circuit ya. Ini elemen-elemennya dari akuisisi sistemnya. Ada sampel and whole circuit, kemudian ada multiplexer. Ini dia dari A ke D, analog ke digital. Kemudian ada analog to digital converter gitu. Kemudian ada clock, ya tentu ada jamnya. Ada waktu pengiriman datanya. Kemudian ada RAM-nya, itu juga termasuk ya spesifikasi dari PC atau laptop kalian. Kemudian untuk digital to analog converter juga ada gitu, tapi ini ya dari komputernya. Nah kemudian ada interface-nya, jadi tampilannya seperti kita lihat PP ini, tampilannya kayak gimana. Kemudian ada AUX-nya gitu. Nah, ini untuk hardware-nya di data akuisisi sistem. Yang pertama ada ada modular gate yang jenisnya ada KAMAK, NIM sama VME. Kemudian ada bus atau cards connected to slot. Ya, ini ada bus. Ada ASUS bus, ada Apple bus, ISA, MCA, PCI, ada PCIe. Kemudian untuk in the form of modulesnya, kita untuk modulnya kita bisa pakai yang connect komputernya gitu, bisa paralel, bisa secara serial, atau menggunakan USB, dan masih banyak lagi contohnya. Nah tadi sudah saya jelaskan, ini adalah salah satu contoh dari softwarenya, ada MATLAB. Kemudian kalau mau bisa rekamnya itu juga kita bisa menggunakan Arduino juga, itu merekam sensor yang dari Arduino-nya langsung, atau kita bisa menggunakan Excel gitu. Kita hubungkan, kita akan mencari tahu datanya apa aja gitu. Nah, kemudian ada namanya data logging system gitu. Nah, data logging ini data logging dan record ini, atau apa namanya? Sejarah ya. Log itu kayak sejarah masuk atau sejarah recordnya itu berdasarkan aplikasinya gitu. Nah, jadi biasanya itu sudah ada bawaan dari aplikasinya. Nah ini contohnya alurnya dari acquire menuju ke online analysis. Ini bisa langsung masuk ke log atau bisa langsung masuk ke display sharing. Dari log ini akan menjadi offline analysis. Jadi setelah kita dapat datanya apa aja, kita akan mengukur secara analisis dia secara offline gitu. Kemudian langsung ke display sharing dan reporting gitu. Jadi online analisis ini bisa dua. Jadi kita bisa membuat log system ini dalam artian kita ini pernah membaca data ini, atau kita bisa langsung ke display sharing gitu. Kita bisa langsung nge-sharing. Nah, kemudian untuk karakteristik analog dan digital converter sebenarnya udah dipelajarin gitu.
yang pelajaran kemarin. Mungkin saya skip. Jadi saya baca sedikit aja. Jadi ini ada untuk 3 bit resolutionnya. Kemarin kita sudah belajar ada byte, bit ya. 1 byte itu sama dengan 8 bit. Itu berarti berapa? 2/8 gitu kan ya. Katakanlah. Ini mungkin tidak saya baca semuanya. Karena memang sudah kita belajari. Nah, untuk digital to analog juga mungkin tidak saya baca juga karena yang kemarin sudah dipelajarin juga. Nah, tapi mungkin agak menarik di sini. Kalau semisal di digital to analog ini prosesnya agak berbeda dengan yang dari analog ke digital. Kalau digital to analog nanti ada yang namanya setting time-nya. Setting time ini dia berapa waktu yang dibutuhkan untuk dia naik gitu, atau yang dibutuhkan bukan naik, yang dibutuhkan untuk settle ini dia setimbang atau sebanding lah gitu, berapa sih waktunya. Nah, kemudian ada linearnya, gak ada garisnya gitu. Sebenarnya kemarin pada saat tugas besar itu sudah dipraktekkan dari convert bukan hanya dari analog ke digital aja, tapi juga mungkin ke digital ke analog juga. Jadi kita harus tahu berapanya. Dan untuk instrumen yang kita pakai kemarin adalah motor GGA25. Kemudian ada monotonicity. Nah, lanjut kita sekarang ke pengondisian sinyal digital. Nah, jadi pengondisian sinyal ini adalah semacam beberapa nama yang pada sirkuit yang dimana akan mengkonvert dari output sensornya ke level yang bisa dipahamin ke atau di analog to digital gitu, analog digital converter lah gitu, ke level yang nyamannya gitu. Nah, untuk macam-macamnya itu yang pertama ada amplifikasi. Jadi amplifikasi ini adalah rasio kekuatan sinyal untuk background interface ya. Jadi background interface ini diketahui sebagai signal to noise ratio gitu. Nah, prosesnya ini termasuk ke dalam rasio yang dimana akan memonitoring ya dari level voltasenya dan untuk input sinyalnya gitu. Nah, amplifier ini juga akan bekerja untuk menambahkan ya input dari kekuatan sinyalnya itu atau kekuatan dari amplitudonya, dan juga dia akan meningkatkan resolusi dari measurement-nya gitu. Kemudian ketika sinyalnya ini sudah diamplifikasi ya, kebanyakan magnitude atau gelombangnya itu dia menaik gitu atau mengalami kenaikan kalau amplifikasi gitu. Amplifikasi ini sebenarnya juga digunakan dalam ADC juga bisa, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk atenuasi sendiri dia adalah sebuah proses untuk beda ya. Kalau semisal amplifikasi ini dia increase, kalau yang attenuation itu dia decrease gitu, atau istilahnya menurunkan. Jadi dia itu menurunkan input amplitudonya. Kayak contohnya itu seperti kita ini untuk fit tanpa istilahnya range yang optimal dari data dari device digital gitu. Kemudian lanjut ke isolasi. Jadi isolasi ini untuk melindungi data akuisisi atau control system untuk kenaikan dari voltage gitu, yang bisa membuat alat tersebut rusak. Jadi kadang-kala itu ada yang namanya, kalau semisal di beberapa rangkaian elektronika ada yang namanya back EMF.
atau kalau di tab apa namanya sinyal conditioning itu ada namanya isolasi. Jadi yang dimana dia ini melindungi data dari kenaikan voltase yang berlebihan gitu, yang nanti akibatnya bisa merusak alat dari pengukurannya. Dan juga isolasi ini bisa ngefilter ya dari noise yang tidak diinginkan sepanjang jalur sinyalnya gitu. Nah, ada namanya filtering. Kalau filtering tidak usah dijelaskan. Filtering ini dia bisa ngefilter ya noise dari perubahan datanya gitu, dari analog ke digital atau digital ke analog, itu bisa mengurangi noise-nya. Nah, filter ini bukan hanya bisa mengurangi noise, tapi juga dia bisa mengurangi dia juga bisa memastikan data ini akurat atau tidak begitu dari filter tadi. Kemudian kalau misalnya ada data yang tidak diinginkan atau data yang istilahnya anjlok dan sebagainya, maka data tersebut akan dibuang dan akan digantikan dengan data baru yang lebih valid atau lebih konkret gitu. Nah, ada dua tipe analog filter ya. Yang pertama itu passive filter yang digunakan untuk passive komponen kayak semacam kapasitor atau resistor, dan active filter digunakan untuk operasional amplifier gitu. Nah, jadi filtering ini sama amplifier, nanti amplifier sendiri kan dia menaikkan gelombangnya gitu kan ya. Tentu saja kalau semisal ada kenaikan itu tentu ada namanya noise, ada namanya sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu gunanya adalah filtering itu tadi. Jadi filtering ini akan mengurangi noise dan akan menyaring noise-nya seberapa gitu. Untuk atributnya itu biasanya namanya adalah cut off frekuensi atau cut off frekuensi ya. Jadi ini adalah transisi dari frekuensi yang dimana filter ini yang akan mengambil efeknya, yang akan berefek ke filternya gitu. Mungkin kayak semacam high pass atau istilahnya high pass cut off gitu, atau yang low passnya, low pass cut off frekuensi yang dimana dan yang biasanya itu didefine ya sebagai frekuensi dan normalnya itu gainnya bisa drop sampai 3 dB atau di bawahnya gitu. Kemudian untuk atributnya lagi ada roll off. Jadi ini tipenya adalah kayak slope ya dari amplitudo versus dengan frekuensi graf gitu, atau grafik dari frekuensinya dari daerah cut off frekuensinya gitu. Nah, karakteristiknya ini biasanya disquisious ya, atau dia menyatu di awal dan bisa memisah di akhir. Dan idealnya itu filter ini harus dari praktikal ya, dari praktikal yang filter gitu. Kemudian roll off ini biasanya juga sebagai logarithmic scale atau dari skala logaritmiknya ke unit dari desibel gitu. Kemudian yang ketiga ada quality factor. Nah, variabel ini sebenarnya ya ditambahkan, atau misalnya karakteristiknya itu bisa ditambahkan dari tone filternya, kemudian bisa diketahui sebagiannya itu dari filter ini dia akan meresonansi dari frekuensinya sesuai dengan roll off dari transfer karakteristik transfernya gitu, atau di sisi lain dari resonansi frekuensinya juga. Banyak tanda ya. Jadi kalau misalnya active filter tadi sudah dijelaskan. Kalau low pass filter ini dia dari komponen yang dimana memiliki frekuensi yang kecil gitu. Kalau yang high itu dari frekuensi yang besar. Kemudian untuk high pass itu untuk yang besar gitu, amplitude yang besar. Kemudian ada band pass.
bandpass ini dia nggak ada spesifikasi tertentu ya, bisa dia itu tinggi, bisa dia itu rendah. Jadi itu juga bisa diketahui sebagai selective filter, yang dimana ini bisa selektif terhadap filternya, dan juga diketahui juga dia bisa mengkombinasikan dari low pass filter sama high pass filter ini. Setiap tuningnya itu akan menghasilkan setiap tuningnya dari low atau high cut off frekuensi secara berurutan gitu. Kemudian ada band stop notch filter. Dari band stop notch filter ini dia range dari frekuensinya ini dispesifikasi dari start dan stop frekuensi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ini dari awal itu sudah ada start, dari awal frekuensi sudah ada startnya sama dari stop frekuensinya gitu. Nah, jadi filternya juga akan mengombinasikan high pass dan low pass secara paralel, dan setiap tuningnya ini dari bawah ke atas, dan dari setiap tuningnya dari atas ke bawah secara respectively gitu, atau secara berurutan. Kemudian butterfly filter, yang dimana provide ya higher level dari passnya atau low pass. Jadi ya seperti yang saya dilihat. Dan untuk yang ketiga yaitu ada excitation. Nah, excitation ini membutuhkan beberapa tipe dari transducer, dan juga dia membutuhkan external power ya dari pengoperasian sistem dari sensor yang aktif, seperti contoh strain gauge, kemudian accelerometer, thermistor, dan RTD require external voltage or current excitation gitu. Kemudian ada linearization. Nah, jadi kalau proses ini dia menginterpretasikan dari sinyalnya ke sensor gitu. Ini dibutuhkan karena sensor ini kadang tidak linear gitu, atau kadang ngaco lah ngomongnya ya. Secara garis, linear secara garis ke keadaan fisiknya gitu. Jadi kadang ngaco gitu, sesuai dengan keadaan fisiknya. Kalau fisiknya bagus ya keadaannya gak ngaco, kalau fisiknya gak bagus kadang ya ngaco gitu. Nah, ada namanya kelas dari sinyal kondisinya. Ini dan masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin untuk kemarin hanya belajar sampai ini aja. Kemudian saya lanjut ke week 11. Nah, di week 11 ini kita diajarkan dari perangkat keras sistem akuisisi data dan perangkat lunak sistem akuisisi data. Nah, jadi untuk data akuisisi sistemnya itu ada yang pertama hardware. Oh, ini tadi versi singkatnya kayaknya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini untuk DIQ settingnya. DIQ setting ini artinya data akuisisi ya. Nah, DIQ settingnya ini biasanya yang pertama adalah akurasi dan resolusi, kemudian banyaknya channel yang bisa dimonitoring, ada namanya analog ke digital sinyal, ada berubahnya analog atau digital, kemudian ada single channelnya atau mungkin multi channel, ada sampling rate-nya per channelnya juga, ada sinyal kondisinya per channel gitu, kemudian budgetnya berapa ya, sesuai sih ya. Jadi untuk konfigurasinya yang single channel ini dia direct conversion ya, jadi hanya satu arah aja. Kemudian ada namanya pre-amplification dan direct conversion. Jadi ada sebelum amplifikasi dan
satu arah conversi tadi satu arah secara konversi. Ada namanya juga sample and hold dan konversi juga. Ada namanya preamplification itu, dan sinyal kondisi dari apapun gitu. Kemudian yang untuk multi channel itu ada multiplexing the output of single channel. Jadi dia itu dari multi outputnya ini ke sinyal converternya, single channelnya, kemudian atau ke sample holdnya, atau ke input sample holdnya, atau ke level datanya gitu. Ini sebenarnya ini mengenai sistem DEQ-nya kayak gimana. Jadi untuk sistemnya ini dia yang pertama itu dimasukkan untuk input multiplexernya. Kedua itu harus kita menginputkan input sinyal amplifiernya. Yang ketiga ini ada namanya sample dan hold circuit itu. Jadi harus ada yang namanya inputnya, kemudian ada sample and holdnya, kemudian setelah itu harus ada analog ke digital converter, dan nanti akan disimpan ke memori ini masuk ke memori ini bisa ini atau bisa ini. Kemudian dari memori ini nanti ada timing sistemnya, lanjut ke bus interface yang mana tadi ini. Dari bus interface ini langsung ke digital signal processing dan langsung ke microprosesornya gitu. Jadi tentu saja yang pertama dari inputnya terlebih dahulu, yang kedua ke sensornya kayak gimana, kemudian habis itu kita ubah dari analog ke digital. Dari analog ke digital kita ubah lagi ke PC ya. Dari kan yang menerima kan PC ya, kita berarti simpan ke memorinya. Dari memori yang di PC ini nanti akan istilahnya ngefilter juga, karena kan ada converter ini juga bukan yang bersih juga, jadi ada noise-nya dan sebagainya. Jadi difilter lebih dahulu, baru nanti disimpan ke bus interface-nya, langsung dihubungkan ke PC, kita atur dari digital signal processing-nya, habis itu masuk ke microprosesor gitu. Ini adalah rangkaian-rangkaiannya. Kemudian ini adalah softwarenya, bisa menggunakan MATLAB atau LabVIEW atau Epix gitu. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar, saya jelaskan dikit saja di sini. Mungkin saya lompat-lompati ke mana namanya tadi. Masa ini ya? Apa namanya? Rangkaian sample and hold. Tadi belum saya jelaskan rangkaian sample and hold-nya gimana. Nah, ini. Untuk sampling and hold-nya ya. Jadi dia dari data digital dari analog ke digital. Ini ada konverternya. Nah, jadi kayak gini bentuknya nanti kalau misal yang ADC-nya. Ini pasti kalau yang grafik ini digital, kalau yang kotak-kotak ini analog. Tapi outputnya kayak gitu nanti. Nah, jadi sample and hold ini adalah dari data tadi itu kita menerima sampel dari processing data tadi yang banyak bejibun. Nah, kita menemukan sampelnya, kemudian bagaimana caranya kita olah lagi sampel tersebut supaya bisa dibaca lagi nanti gitu. Kurang lebih gitu. Kemudian lanjut ke tidak. Nah, untuk aliasing error ini, jadi kalau aliasing error ini dia
memonitoring ekornya apa aja. Jadi kalau semisal ekor ini tergantung ya per per alat gitu. Ada yang ekornya ini 5%, ada yang 1%, ada yang 0,5%. Nah itu nanti kita tinjau lagi apakah hasilnya ini yang ditampilkan sesuai dengan yang instrumentalnya gitu. Nah biasanya kalau semisal berdasarkan tumbes kemarin itu kan kita menggunakan alatnya adalah motor gitu. Nah kita itu menghitung RPM tepatnya berapa. Nah tentu saja kita harus melewati beberapa gitu ya. Data akuisisi sistem ini maksudnya adalah beberapa proses dari data akuisisinya gitu. Nah dari masukan inputnya, kemudian dari masukan inputnya, dari outputnya nanti yang dihasilkan kayak gimana, kemudian dan masih banyak lagi ya gitu. Nah dari beberapa dari beberapa tadi kemudian sudah ditemukan nih data RPM-nya berapa. Nah cara mengetahui errornya ini berapa mungkin bisa dari codingannya berapa gitu, atau mungkin bisa di set point kan gitu. Kemarin itu ada dua cara. Yang pertama kalau secara offline ya itu kita menggunakan tachometer. Jadi kita ngepasin dari data RPM ya yang ada di Arduino itu ke tachometer apakah sudah sesuai gitu. Kalau belum, kita lihat berapa ekornya. Kalau misalnya masih dalam batas aman ekornya, maka kita lanjut gitu. Kemudian yang kedua ini dari Arduino langsung atau dari set point-nya. Nah kemarin kita juga tentuin PID-nya berapa dan kita tentuin set point-nya. Nah set point ini nanti akan menjadi acuan dari motor untuk bergerak sesuai RPM yang sudah ditentukan. Kemarin kita tentukan set point-nya 1000, maka dari set point 1000 ini berapa kali motor ini bisa mencapai 1000 kali gitu, dan berapa ekornya. Kemarin maksimal ekornya adalah sekitar 1%, yang dimana itu masih mencukupi, bahkan kurang gitu, kurang dari 1%. Oke, mungkin